ini kami akan mempresentasikan bagaimana cara penerapan algoritma a priori pada dataset online retail. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Farhan. Nama aku Fajrul. Aku Irsyad Arahap. Aku Alia Rizka. Aku nama Zulfa. Aku Naura Zaharawai. Aku Latif Fauzi. Ayo kita masuk ke penjelasannya. Let's go! Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penerapan algoritma a priori dalam analisis pola pembelian pelanggan menggunakan dataset online retail. Data yang digunakan adalah data real dengan ratusan ribu transaksi, ribu produk, serta berbagai permasalahan umum seperti data kosong, data retur, dan inconsistent input. Justru dari kondisi inilah a priori diuji. Apakah benar algoritma ini mampu mengekstrak pola yang bermakna, dan apakah hasilnya bisa diterjemahkan menjadi insight yang relevan untuk kebutuhan bisnis, bukan sekedar output teknis. Saat ini, digitalisasi di sektor retail menghasilkan data transaksi dalam jumlah yang besar. Setiap kali pelanggan melakukan pembelian, sistem mencatat detail produk, jumlah, dan waktu transaksi. Jika dilihat secara kualitas, data ini sangat kaya. Setiap kali pelanggan melakukan pembelian, sistem mencatat detail produk, jumlah, dan waktu transaksi. Jika dilihat secara kuantitas, data ini sangat kaya. Namun permasalahannya, dalam banyak kasus, data tersebut hanya disimpan sebagai arsip transaksi. Data belum dimanfaatkan secara optimal untuk memahami perilaku pelanggan, khususnya pola pembelian antar produk. Akibatnya, retail seringkali kesulitan menjawab pertanyaan yang sebenarnya sangat krusial seperti produk yang sering dibeli bersamaan, produk mana yang saling melengkapi, dan produk mana yang berpotensi direkomendasikan. Tanpa analisis yang sistematis, keputusan seperti penentuan promosi, bundling produk, atau strategi cross-selling masih banyak bergantung pada intuisi. Inilah celah utama yang menjadi permasalahan dalam konteks pengelolaan data transaksi retail. Untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah penerapan market basket analysis menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori dipilih karena mampu mengidentifikasi pola asosiasi antar produk berdasarkan transaksi historis, bukan berdasarkan asumsi atau dugaan. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat hubungan pembelian yang benar-benar terjadi di lapangan. Tujuan dari penerapan algoritma ini bukan sekedar menghasilkan daftar produk populer, tetapi menghasilkan aturan asosiasi yang memiliki makna. Aturan-aturan ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam susun strategi, penjualan, dan pemasaran berbasis data. Dengan kata lain, hasil analisis diharapkan tidak berhenti pada output teknis, tetapi dapat diterjemahkan menjadi insight yang aplikatif dan relevan bagi kebutuhan bisnis retail. Baik, selanjutnya alur penerapan. Secara garis besar, penerapan algoritma a priori dalam studi ini mengikuti alur yang cukup sistematis. Proses dimulai dari akuisisi dan seleksi data transaksi, kemudian dilanjutkan dengan tahap pra-prosesan atau pre-processing. Tahap ini sangat krusial karena kualitas output a priori sangat bergantung pada kualitas data input. Setelah data dibersihkan, transaksi kemudian ditransformasi ke dalam format basket agar dapat diproses oleh algoritma a priori. Selanjutnya dilakukan pencarian frequent item set, pembentukan asosiasi rows, serta seleksi aturan terbaik berdasarkan matriks tertentu. Tahapan terakhir adalah evaluasi, visualisasi, dan interpretasi hasil. Di tahap ini, hasil teknis diterjemahkan menjadi insight yang dapat dipahami dan dimanfaatkan dari sudut pandang bisnis. Oke, selanjutnya adalah dataset dan karakteristik data. Nah, dataset yang digunakan adalah online retail dataset yang berisi data transaksi penjualan retail dalam skala besar. Nah, karakteristik dataset kami ini yang pertama itu lebih dari 500.000 bar transaksi, ribuan produk unit, dan invoice number yang digunakan sebagai representasi satu transaksi. Nah, kebetulan di dataset kami ini punya beberapa nilai kosong atau missing value pada kolom customer ID. Nah, tapi karena kita menggunakan algoritma a priori, itu bukan menjadi masalah karena algoritma a priori berfokus pada hubungan antar item dalam satu transaksi, bukan pada identitas pelanggan. Selanjutnya, data preprocessing. Tahap ini dilakukan untuk memastikan kualitas data yang dianalisis dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita menghapus transaksi dengan kuantiti kurang dari atau sama dengan 0.
Transaksi ini biasanya menandakan retur atau input yang salah. Nah, kuantiti kurang dari atau sama dengan 0 ini tidak relevan untuk analisis pola pembelian. Nah, yang kedua kita menghapus data dengan unit price kurang dari atau sama dengan 0 karena harga 0 atau negatif tidak logis untuk transaksi penjualan. Dan yang terakhir kita menghapus baris dengan deskripsi kosong. Deskripsi kosong tidak diperlukan karena dalam algoritma a priori deskripsi produk diperlukan untuk mengidentifikasi item pada a priori. Nah, ketiga langkah ini dilakukan untuk meminimalisir adanya data yang tidak masuk akal. Bisa dilihat kalau sebelum adanya pembersihan ini masih ada missing value pada deskripsi dan customer ID. Nah, setelah kita lakukan langkah-langkah tadi, missing value di deskripsi hilang, tapi di customer ID masih ada. Tapi ini bukan jadi masalah karena a priori itu yang penting kita pakai yang invoice number-nya. Selanjutnya, transformasi data ke basket. Setelah data melalui tahap pre-processing, langkah berikutnya adalah mentransformasikan data transaksi ke dalam format basket. Tahap ini sangat penting karena algoritma a priori tidak bekerja secara langsung pada transaksi mentah, melainkan membutuhkan representasi khusus. Dalam format basket, setiap invoice direpresentasikan dalam satu baris, dan setiap produk direpresentasikan sebagai kolom. Nilai pada kolom tersebut bersifat biner, yaitu 1 jika produk tersebut dibeli dan 0 jika tidak. Ketika melihat hasil transformasi ini, mungkin tampak bahwa sebagian besar nilai adalah 0. Hal ini normal karena dalam satu transaksi, pelanggan hanya membeli sebagian kecil dari seluruh produk yang tersedia. Format inilah yang memungkinkan algoritma mendeteksi pola kemunculan bersama antar produk secara sistematis. Selanjutnya, penerapan algoritma a priori. Setelah data berada dalam format basket, barulah algoritma a priori dapat diterapkan. Pada penelitian ini, kami menetapkan nilai minimum support sebesar 0,02. Artinya, hanya kombinasi produk yang muncul minimal pada 2% dari seluruh transaksi yang akan dipertimbangkan sebagai kandidat pola. Pemilihan nilai ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah pola yang dihasilkan dan relevansi pola tersebut. Jika nilai support terlalu kecil, maka akan dihasilkan terlalu banyak kombinasi yang sulit dianalisis. Sebaliknya, jika terlalu besar, banyak pola penting justru akan terlewat. Dengan nilai ini, analisis difokuskan pada pola yang cukup sering muncul dan layak dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah frequent item set. Hasil dari penerapan algoritma a priori dapat pada tahap awal adalah frequent item set. Frequent item set menunjukkan kombinasi produk yang sering muncul bersama dalam transaksi, tanpa melihat arah hubungan. Pada hasil ini terlihat beberapa produk dengan tingkat kemunculan yang sangat tinggi, seperti wet hanging tea light holder dan jumbo bag red retro spot. Produk-produk ini dapat dikategorikan sebagai produk populer atau produk inti. Namun penting untuk ditekankan bahwa frequent item set belum menunjukkan hubungan sebab akibat atau rekomendasi. Tahap ini hanya menunjukkan frekuensi kemunculan bersama yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan aturan asosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Latif. Oke, selanjutnya adalah association rules. Association rules itu adalah aturan berbentuk implikasi yang menunjukkan kecenderungan hubungan antar pembelian item yang diturunkan dari frequent item set yang sudah dijelaskan oleh Farhan sebelumnya. Bentuk umumnya adalah jika pelanggan membeli produk A, maka juga pelanggan cenderung juga membeli produk B. Hubungan frequent item set dengan association rules adalah frequent item set itu menjawab apa yang sering muncul bersama, sedangkan association rules itu menjawab bagaimana hubungan pembeliannya. Dari frequent item set yang sudah diperoleh, dibentuklah aturan asosiasi untuk mengetahui hubungan pembelian antar produk. Dari evaluasi aturan ini, dibentuklah 3 hubungan metrik, yakni yang pertama adalah support, itu seberapa sering aturan itu muncul, kemudian ada confidence, seberapa kuat kepercayaan terhadap aturan, dan yang ketiga itu ada lift, seberapa kuat hubungan antar produk. Nah, dari frequent item set yang diperoleh, sistem itu menghasilkan sejumlah aturan asosiasi yang menunjukkan hubungan pembelian antar produk, yakni setiap aturan memiliki support, confidence, dan juga lift yang mempresentasikan kekuatan hubungan tersebut. Nah, dari hasil analisis, itu ditemukan bahwa banyak aturan terbentuk dari kombinasi produk regency, teacup, dan juga saucer. Kemudian ada beberapa aturan yang memiliki confidence yang cukup tinggi, yakni di atas 70%. Dan juga nilai lift yang tinggi itu menunjukkan hubungan pembelian yang sangat kuat dan tidak bersifat acak.
Aturan inilah yang menggambarkan bahwasanya pembelian produk tertentu secara signifikan itu meningkatkan kemungkinan pembelian produk lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seleksi aturan terbaik. Nah, jadi di percobaan ini kami tuh memilih aturan yaitu menggunakan confidence di atas 60%, artinya lebih dari setengah transaksi benar-benar mengikuti aturan tersebut. Nah, selain itu digunakan lift lebih dari 10, yang menandakan bahwa hubungan antar produk sangat kuat dan tidak terjadi secara kebetulan. Nah, selanjutnya, aturan ini memiliki confidence sekitar 90%. Nah, ini nih hasil yang kami dapatkan itu ada sekitar confidence sekitar 90%, yang berarti dari 10 pelanggan, misalkan dari 10 pelanggan itu tuh akan ada yang membeli Rose dan Pink Regency sebanyak 9 pelanggan. Kemudian, nilai confidence yang tinggi ini menunjukkan bahwa aturan tersebut sangat dapat dipercaya. Kemudian, lanjut ke lift. Lift yang kami dapatkan itu adalah lebih dari 17, yang berarti peluang pelanggan membeli Green Regency meningkat lebih dari 17 kali lipat ketika mereka membeli Rose dan Pink Regency dibandingkan pelanggan yang biasa. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan pembelian antar produk tersebut sangat kuat dan tidak terjadi secara acak. Oleh karena itu, aturan ini sangat potensial atau sangat baguslah untuk diterapkan dalam strategi bisnis seperti bundling produk atau cross-selling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura. Pada slide ini ditampilkan grafik support phase confidence dari hasil algoritma a priori. Visualisasi ini digunakan untuk melihat sebaran kekuatan aturan asosiasi yang dihasilkan oleh algoritma a priori, yang mana setiap titik pada grafik ini mempresentasikan satu aturan asosiasi yang terbentuk. Sumbu X atau disebut dengan horizontal itu menunjukkan support, yaitu seberapa sering suatu aturan muncul dalam seluruh transaksi. Sumbu Y yaitu vertikal menunjukkan confidence, yaitu peluang produk dibeli bersamaan. Setiap titik mewakili satu aturan asosiasi. Terlihat bahwa sebagian besar aturan memiliki support rendah hingga menengah. Namun, terdapat beberapa aturan dengan confidence tinggi yang berpotensi digunakan sebagai rekomendasi produk. Baik, selanjutnya yaitu slide ini menampilkan network graph untuk melihat hubungan antar produk secara visual. Setiap node ini mempresentasikan produk dan garis menunjukkan adanya aturan asosiasi antar produk. Dari grafik ini terlihat bahwa beberapa produk saling terhubung kuat dan berperan sebagai pusat hubungan. Produk tersebut dapat dianggap sebagai anchor produk yang efektif untuk strategi bundling dan cross-selling. Terlihat bahwa produk Regen Series ini berada di pusat jaringan. Dengan banyaknya hubungan ke produk lain, hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut berperan sebagai anchor produk dalam pola pembelian pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsyad. Baik, selanjutnya adalah insight utama. Insight utama yang dapat diambil dari analisis ini adalah bahwa pola pembelian pelanggan tidak bersifat acak. Terdapat kelompok produk tertentu yang secara konsisten dibeli bersama. Pola ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki preferensi dan kebiasaan tertentu dalam memilih produk yang dapat dipetakan dan dimanfaatkan melalui analisis data. Selanjutnya adalah implikasi bisnis. Dari hasil analisis ini, terdapat beberapa implikasi praktis yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah pembuatan paket bundling produk berdasarkan pola pembelian nyata, penerapan sistem rekomendasi otomatis, serta pengaturan penempatan produk di toko atau katalog digital. Pendekatan ini memungkinkan retail meningkatkan nilai transaksi rata-rata tanpa harus menambah variasi produk baru. Nah, sebagai kesimpulan, algoritma a priori berhasil diterapkan untuk menganalisis pola pembelian pada dataset retail berskala besar melalui tahapan pre-processing, transformasi data, pembentukan aturan asosiasi, dan seleksi aturan terbaik. Diperoleh pula pola-pola pembelian yang kuat dan relevan. Hasil ini menunjukkan bahwa market basket analysis dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data, khususnya dalam strategi penjualan dan pemasaran. Nah, itu dia penjelasan tentang penerapan algoritma a priori yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.